Baik, selamat malam saudara-saudariku yang setia menanti di live chat ya. Malam hari ini kita bincang-bincang sedikit tentang keberatan Protestan terhadap infalibilitas kepausan. Ya, tentang infalibilitas kepausan. Kebanyakan teman-teman kita yang Protestan itu confused atau sengaja bingung, kita tidak tahu antara infalibilitas dan impekabilitas. Yang pertama itu menyangkut ketidakbisasalahan mengajar, yang kedua itu menyangkut keberdosaan, ketidakbisa-berdosaan. Yang impekabel hanya Tuhan, tapi Tuhan bisa mengaruniakan infalibilitas kepada gereja dan manusia-manusia tertentu. Oke. Memang dibutuhkan lebih banyak iman untuk percaya pada inspirasi Alkitab daripada infalibilitas. Jadi butuh iman yang besar supaya percaya inspirasi terhadap Alkitab daripada sekedar percaya infalibilitas. Tidak butuh iman yang besar sebenarnya untuk mempercayai infalibilitas, karena konsekuensi dari akal sehat ya, konsekuensi logisnya. Orang harusnya percaya kepada infalibilitas kepausan. Oke. Paus bisa berbuat salah jika dia tidak membuat proklamasi dalam keadaan terbatas. Tidak membuat sebuah proklamasi pernyataan, di mana kita percaya infalibilitas kepausan itu berlaku sesuai dengan dogma pada tahun 1870. Jadi Paus itu bukanlah semacam orakel, ya itu dari tradisi Yunani kuno ya, ada dewa di kuil, itu orakel yang meramal sesuatu yang seharusnya benar. Paus bukan semacam orakel yang diilhami, seolah-olah dia adalah Alkitab yang berjalan. Nah, jika misalnya Paus Fransiskus mengatakan saat makan siang bersama, bumi itu datar, Paus Fransiskus mengatakan demikian, maka itu tidak akan sejalan dengan kondisi khusus dari apa yang kita definisikan sebagai infalibel. Karena itu hanyalah pernyataan pribadi dan tidak ada hubungannya dengan iman atau moral. Bumi itu datar pada suatu kesempatan makan siang. Oke. Tetapi jika misalnya Paus Fransiskus menulis sebuah ensiklik dan menyatakan, saya mendefinisikan dan menyatakan ex cathedra sebagai Paus berbicara untuk semua umat Katolik bahwa untuk selanjutnya semua umat Katolik harus menganggap bumi sebagai datar, maka ini akan menjadi krisis bagi umat Katolik, karena ini akan menjadi contoh terang-terangan dari kepalsuan yang diumumkan di bawah kondisi yang tepat, kondisi infalibel, dan dengan demikian menggulingkan dogma. Ya. Jadi jika dengan Paus dengan menulis ensiklik dan menyatakan dengan tegas ex cathedra bahwa bumi ini datar, beda dengan kalau dia pas saat duduk-duduk makan siang mengatakan bumi ini datar. Kita bisa mengatakan bahwa ini memang tidak pernah terjadi ya. Jika kita melihat kasus yang sangat terbaik dari kritik terhadap infalibilitas Paus itu datangnya terhadap Paus Honorius ya. Tetapi dalam kasusnya, kasus Paus Honorius itu kita menemukan bahwa dia membuat pernyataan dalam surat pribadi. Ya, dan itu tidak ada hubungannya dengan infalibilitas. Demikian juga dengan kasus yang mencela-mencela sana sini, Galileo Galilei. Langsung saja tidak ada hubungannya dengan infalibilitas. Kasus terbaik mereka itu secara harfiah adalah non sequitur. Dan itu tidak menyangkal infalibilitas. Kedua kasus itu, Paus Honorius maupun Galileo Galilei, itu bukan penyangkalan terhadap infalibilitas Paus. Kita nanti bicara Galileo di lain kesempatan. Oke. Definisi yang sangat tepat, yang sangat penting dalam setiap perdebatan. Definisi yang tepat itu sangat penting dalam setiap komunikasi, perdebatan, dan seterusnya. Ya, itu definisi yang tepat itu sudah 75% dari komunikasi. Banyak orang tidak mau menerima penjelasan Katolik. Dan mereka ingin mau menulis ulang dogma sesuai dengan keinginan mereka. Jadi, mereka tidak mau memahami infalibilitas dari kacamata Katolik, tapi
memaksakan pemikiran mereka sendiri tentang infalibilitas. Ya. Orang-orang Protestan ini, setahu saya dari komen-komen yang muncul, tampaknya sering tidak bisa membedakan infalibilitas dari inspirasi. Dan ini adalah masalah utama pemahaman. Ya. Bisa dimengerti karena ini sebenarnya hal baru ya. Baru muncul abad ke-16, sudah 1500 tahun kekristenan berjalan mulus di dunia. Pandangan Protestan secara diametris bertentangan dengan infalibilitas karena sangat bertentangan dengan sola scriptura. Ya, salah satu dari dua pilar dari apa yang disebut reformasi. Itulah sebabnya mereka melawannya dengan sangat ganas. Ya, karena mereka adalah penganut sola scriptura yang hebat dan tanda petik penyembah Luther dan ide-idenya. Gitu. Betul atau tidak? Komen. Seseorang tidak bisa melihat infalibilitas dari kacamata Protestan. Tidak bisa. Kamu harus mencoba memahaminya dari kacamata Katolik. Meskipun belum Katolik. Meskipun masih berada di luar Katolik. Pahami dalam konteks gereja Katolik. Kita tidak selalu melihat hal-hal melalui tempat kita sendiri. Jadi untuk mengubahnya sementara, untuk memahami yang lain memang sulit. Karena kita sering tidak mau keluar dari zona nyaman kita. Ya. Dan memaksakan kerangka pemikiran kita untuk memahami kerangka pemikiran orang lain. Ya. Ini dalam debat juga terjadi seperti itu. Untuk berdebat dengan baik, seseorang harus memahami posisi lawan setidaknya seperti halnya lawan itu sendiri. Dan itu membutuhkan banyak usaha dan semacam disiplin mental. Makanya ketika mau ada ajakan dari teman-teman Protestan, maka itu artinya ajakan bagi saya untuk menempatkan diri pada kacamata sebuah heresi. Jadi saya tidak akan mau. Gitu. Tampaknya memang terlalu dramatis ya kalau kita pakai contoh infalibilitas dalam pernyataan ex cathedra seperti yang berkaitan dengan Maria dikandung tanpa noda dan Maria diangkat ke surga. Untuk mengatakan bahwa siapapun yang tidak percaya telah jatuh dari iman, dan lain-lain, dan seterusnya, dan sebagainya. Tetapi, sekali lagi, kita harus memahami bahwa umat Katolik percaya bahwa kita harus menerima semua yang diajarkan oleh gereja. Itu kepercayaan Katolik. Oleh karena itu, jika pernyataan pada tingkat tinggi ini dibuat, itu harus diterima. Jangan sampai kita telah menghancurkan prinsip otoritas Katolik. Dan dalam arti itu telah menolak iman Katolik. Kebalikan dari ini adalah permainan Katolik kafetaria yang dimainkan oleh para pembangkang liberal. Ini akan seperti seorang Protestan yang menolak sola scriptura. Dia bukan lagi seorang Protestan kalau dia menolak sola scriptura, ya kan? Kita bisa menggunakan analogi pemerintah ya untuk memahami apa itu infalibilitas. Ada perbedaan antara punya gagasan untuk rancangan undang-undang RUU, itu gagasan tentang RUU, dan RUU itu sendiri yang diambil dari pemikiran atau ide yang melewati DPR dan Senat dan ditandatangani menjadi undang-undang oleh Presiden. Nah, pada kasus yang pertama, yang kedua, di mana ide tentang rancangan undang-undang itu sudah melewati tahap-tahap tertentu, itu mengikat sebagai hukum. Tetapi yang pertama, kalau hanya semata gagasan saja, tidak mengikat sama sekali. Ya. Presiden atau pemimpin Senat atau ketua DPR mungkin telah berbicara tentang RUU yang diusulkan, tetapi tidak memiliki kekuatan mengikat ketika hanya dibicarakan. Ketika dijadikan undang-undang, dia memang memiliki kekuatan mengikat. Ya. Jadi, apa yang mau dikatakan di sini adalah bahwa ketika Paus mengikat seluruh umat beriman pada sebuah dogma dan menyatakan bahwa itu harus dipegang oleh semua umat Katolik, kita percaya pada iman dalam kasus-kasus seperti itu, bahwa dia diberi karunia infalibilitas oleh Tuhan, perlindungan dari kesalahan. Ya. Jika keberatannya adalah bahwa itu adalah fideisme tanpa bukti objektif, maka kita mengajukan banding ke sejarah dan menunjukkan bagaimana dugaan kontrafaktual seperti Honorarius tidak berhasil.
dan bahwa tidak ada skenario seperti itu yang berhasil menyangkal infalibilitas kepausan. Bukti paling nyata adalah Kisah Para Rasul bab 15. Kebanyakan orang-orang non-Katolik, terutama yang Protestan, ya, hanya menganggap bahwa hal seperti itu tidak mungkin, infalibilitas itu tidak mungkin. Mereka kurang percaya pada kemampuan Allah untuk memperlakukan karunia-karunia supranatural adikodratinya di dalam diri manusia. Gitu ya. Memang dibutuhkan lebih banyak iman untuk percaya pada inspirasi kitab suci. Sehingga sejumlah besar kata-kata dalam Alkitab tidak bertentangan dengan diri sendiri dan semua diinspirasi oleh Tuhan. Daripada infalibilitas dalam keadaan terbatas. Sehingga jika satu dipercaya, yang lain seharusnya tidak terlalu sulit untuk diterima dalam iman. Tuhan harus memakai orang-orang berdosa yang buruk, seperti Musa dan Daud, dan Paulus, dan Petrus, dan Matius, untuk menulis Alkitab. Apalagi yang dia miliki. Kecuali beberapa kata yang tercatat dari Maria yang tidak berdosa. Semua orang berdosa. Kan? Dengan demikian, dosa dan kelemahan serta kebodohan manusia bukanlah penghalang baginya jika dia memiliki tujuan. Dia bahkan pernah menggunakan keledai sekali. Tuhan ya, menggunakan keledai. Cari sendiri ayatnya ada di mana. Orang-orang Protestan lupa bahwa kata-kata yang diilhami dalam kitab suci ini ditulis oleh orang-orang yang sangat manusiawi dan berdosa seperti kita semua. Ya. Mereka datang dari manusia sama seperti dekret kepausan datang dari manusia juga. Semua keberatan itu tidak masuk akal ya secara analog. Jika satu hal dipercaya, yang lain seharusnya tidak mustahil untuk diterima. Akar sebenarnya dari kesalahan ini adalah mentalitas sola scriptura yang memegang tanpa dukungan Alkitabiah bahwa hanya Alkitab yang sempurna, hanya Alkitab yang infalibel, dan bahwa tidak ada institusi manusia, gereja, paus, konsili yang bisa karena hanya Alkitab, karena Alkitab mengatakan demikian. Tetapi sebenarnya tidak pernah, dan justru Alkitab menyatakan sebaliknya. Gereja adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. Disitulah letak akar kesalahan dan penalaran melingkar dari saudara-saudara kita yang terpisah itu. Kenapa mereka mati-matian menolak infalibilitas paus, tetapi mereka sendiri mempraktikkan infalibilitas pada diri mereka sendiri. Inkonsistensi to the core. Begitu ya.